pesan buat kita semua yang saat ini sedang dalam keadaan banyak sekali teman-teman yang mereka punya pekerjaan tapi mereka dirumahkan, bahkan ada yang di PHK. Kemudian yang sudah bekerja saja bisa kehilangan pekerjaan, apalagi yang baru mau memulai mencari pekerjaan. Nah, bagaimana mungkin pesan-pesan Buya buat kami dan buat kita semuanya agar bisa siap menghadapi ujian ini? Ya, pertama tentu kita yakinlah sama Allah, ini takdir Allah. Tidak berubah takdir Allah. Mana takdir Allah? 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan, takdir sudah ditulis. Itu tinggal menjalani. Jadi sebenarnya begini ya, kalau kita mau berpikir sejenak, kita ini kan sudah lebih banyak kenyang daripada lapar. Seperti saya lah, umur segini tuanya. Saya pikir saya nggak pernah lapar seumur hidup. Di tengah hutan aja saya dikasih orang hutan, orang-orang yang tinggal di hutan itu, yang pakai celana dari kulit kayu itu. Mereka beri saya pisang, diberi air minum dari bambu. Ternyata nggak pernah lapar saya. Kemana saja udah 33 negara lebih ya saya keliling dunia. Ada aja makanan. Bahkan lebih hebat kadang-kadang teringat keripik singkong. Itu di Meksiko ada keripik singkong, bayangin itu. Jadi Allah SWT memang udah teringat keripik singkong di Meksiko bisa dapat keripik singkong, Masya Allah. Jadi tidak usah takut, ini semua sudah ditetapkan Allah. Cuman lagi kita harus begini, ketika masa-masa paceklik begini kan kita disuruh berhemat. Karena sudah kejadian Nabi Yusuf 7 tahun loh, bukan main-main. 7 tahun paceklik itu. Tapi dimulai dengan 7 tahun subur. Nah, Nabi Yusuf kan jadi menteri perbendaharaan negara. Beliau kumpuli itu 7 tahun subur itu dimakan sedikit aja, nggak rakus-rakusan, makan ala kadarnya. Ketika 7 tahun paceklik, 7 tahun subur itu cukup menghidupi 7 tahun yang paceklik. Lah kita ini udah puluhan tahun subur, kita nggak persiapkan diri untuk paceklik corona ini. Apa yang kita buat? Gaji kita 10 juta dihabisin semua. Kredit mobil 3 juta, kredit rumah 3 juta, kredit motor 500.000. Oh, segala macam kredit ini kredit itu. Akhirnya begitu Covid, gaji hilang, stres. Nabi Yusuf aja kekasih Allah 7 tahun disimpan, itu hasil 7 tahun dimakan sedikit. Kemudian 7 tahun paceklik, tenang, rakyatnya semua dia bikin. Kita ini nggak mengikuti perintah Quran, padahal itu iktibar untuk kita ketahui dan kita jalankan. Mulai hari ini hiduplah sederhana, hentikanlah utang-utang, jangan berutang. Utang tuh bikin nggak tenang. Nah, sekarang kan repot nih, ada Covid ini yang nggak berutang aman, makan singkong aja dia hidup. Tapi kalau ada cicilan utang, motor 500, mobil 3 juta, rumah 3 juta, stres lah dia. Inilah jangankan melanggar apa yang dinasihatkan Rasul. Saya tuh memang menghindari utang dari kecil, saya nggak mau utang. Lebih baik saya makan singkong dalam kenyataan daripada makan beef stick dalam angan-angan. Itu nggak mau saya. Makan singkong tapi kenyataan. Jadi saya makan singkong itu saya beli cash dengan harta yang halal, daripada saya utang beli beef stick yang setelah lezat dimakan setengah jam masuk perut. Habis itu saya pusing mikirin cari duit untuk bayar utang itu. Ngapain susah-susah? Oleh karena itu yang sudah terlanjur, dekatkan diri pada Allah. Bagaimanapun anna nafsan lan tamut hatta tastakmila rizqaha. Ini hadis qudsi. Nyawa manusia tidak akan dicabut oleh Allah kecuali rezeki yang sudah ditetapkan kepadanya habis dimakannya semua. Kalau kita masih ada rezeki, nggak mati kita karena corona ini, karena rezeki belum habis. Tapi kalau rezeki habis ya kita mati. Nah, mungkinlah kita ini mati kalau rezeki masih ada. Oleh karena itu serahkan pada Allah. Ini Covid oke, serah pada Allah. Ya Allah, kalau masih ada rezeki untukku, aku pasti hidup. Cuma cara mengambilnya ada dengan takwa, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada dengan salat. La wastabir alaiha wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wa iyyahum. Jadi dengan sholat diberi rezeki, dengan zikir diberi rezeki, dengan dakwah diberi rezeki.
dengan silaturahim diberi rezeki, dengan sakit, masya Allah, orang sakit diberi rezeki oleh Allah. Jadi bahkan dengan mati, kematian pun mendatangkan rezeki untuk ahli waris kita. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan. Mari kita serahkan pada Allah. Mulai hari ini ke depan, walau nggak ada COVID, jangan hidup berpoya-poya. Hiduplah sederhana, karena hidup sederhana telah dicontohkan para rasul. Dan orang yang hidup sederhana, jiwanya tenang, nggak punya mimpi yang banyak. Tulul amal, itu penyakit itu, tulul amal itu. Mau beli ini, mau beli itu, mau punya ini, mau punya itu penyakit itu. Kita ini hidup apa adanya. Ada syukur, nggak ada, alhamdulillah kita sabar. Ada, alhamdulillah kita syukur. Nggak ada, alhamdulillah kita sabar. Tidak ada beban. Saya teringat ada adik sepupu saya, dokter. Dia sering tulis di Facebooknya, saya baca. Alhamdulillah kena COVID, saya tenang. Sebab saya tidak punya utang 1 rupiah pun. Selalu dia bilang, padahal dia dokter. Masya Allah. Jadi demikian saja. Saya pikir saya tutup ini pertemuan. Tetaplah dalam jalur Taifah ya, barisan orang-orang soleh. Kita dekatkan diri kita pada habaib. Selain mereka alim, mereka dari kecil dididik agama, mereka punya darah keturunan Rasul. Saya ini keturunan Cina saya. Jadi dari ibu saya Cina. Jadi Allah beri agama begini, syukurnya alhamdulillah bukan main. Kakek-kakek saya, nenek-nenek saya, paman-paman saya nggak ada yang Islam. Ibu saya dengan saya ke bawah Islam. Ini kan luar biasa ini. Nah, kami baru kenal Islam ini baru 1 generasi. Dan para habaib ini kan ribuan, sampai ke Rasulullah itu beribuan tahun mereka punya jalur musalsal. Ngapain sih kita memusuhi ulama-ulama dan para habaib? Ngapain sih? Ada apa sih? Apa gara-gara dikasih duit? Berapalah duit? Najis itu. Nggak guna duit itu kalau hanya untuk mendapatkan murka Allah dan murka Rasul. Ini pesan saya pada para pendengar sekalian. Semoga kiranya kita dalam barisan orang-orang soleh, dimatikan dalam keadaan soleh, dibangkitkan bersama orang-orang soleh, masuk surga bersama orang-orang soleh.